Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya, Asmaul Huda. Yang kedua Mbak Mila. Yang ketiga Mbak Devi. Akan menjelaskan tentang risiko dan imbal hasil. Dengan 5 pokok pembahasan. Yang pertama, definisi resiko, imbal hasil, dan risk and return. Definisi resiko dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di kemudian hari akibat keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Definisi imbal hasil adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah dilakukan. R. J. Sok mendefinisikan imbal hasil sebagai laba investasi baik melalui bunga maupun dividen. Rise and return merupakan kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu atas keputusan investasi yang telah dibuat, baik berupa kerugian maupun keuntungan, dalam suatu periode akuntansi. Dalam dunia investasi dikenal adanya hubungan kuat antara rise dan return. Resiko investasi. Ketika mengambil setiap keputusan investasi, investor selalu berusaha untuk minimalisir berbagai resiko yang mungkin terjadi, baik resiko yang bersifat jangka pendek maupun resiko jangka panjang. Setiap perubahan pada berbagai kondisi mikro dan makroekonomi akan turun mendorong terbentuknya sejumlah kondisi yang mengharuskan seorang investor memutuskan apa yang harus dilakukannya, serta strategi apa yang ditetapkan agar ia tetap memperoleh imbal hasil yang diharapkan. Dengan demikian, resiko investasi dapat kita artikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara imbal hasil yang sesungguhnya dan imbal hasil yang diharapkan. Selanjutnya, expected return. Imbal hasil yang diharapkan atau expected return adalah keuntungan yang diharapkan oleh seorang investor di kemudian hari terhadap sejumlah dana yang telah diinvestasikannya. Imbal hasil yang diharapkan menggambarkan suatu kondisi yang bisa saja terjadi di luar harapan. Contohnya, seorang investor mengharapkan akan memperoleh imbal hasil sebesar 25%, namun ternyata ia hanya memperoleh sebesar 22%. Meskipun hanya memperoleh 22%, tetap saja investor telah memperoleh imbal hasil, namun jumlahnya lebih kecil dari yang diharapkan. Yang pertama, sumber-sumber risiko yang mempengaruhi besarnya resiko. Eder Tandelini menyebutkan beberapa sumber risiko yang dapat mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi, yaitu risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, risiko negara.
Jenis-jenis risiko ada dua. Yang pertama, risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasikan. Dengan kata lain, risikonya memiliki sifat untuk mempengaruhi secara menyeluruh. Contohnya, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan yang bangkrut, meningkatnya angka pengangguran, serta berkembangnya moral hazard. Yang kedua, risiko yang tidak sistematis adalah suatu risiko yang hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalami unai systematic risk, mereka masih memiliki kemampuan untuk mengatasinya karena perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi seperti diversifikasi portofolio. Untuk pokok pembahasan yang keempat akan dijelaskan sama Mbak Mila. Alternatif menghindari resiko. Untuk menghindari resiko yang timbul akibat aktivitas investasi yang dilakukan, diperlukan sejumlah alternatif dalam mengembalikan keputusan. Keputusan yang digunakan adalah alternatif yang dianggap realistis dan tidak berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari strategi investasi. Berbagai keputusan strategi akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan, yaitu ketika tindak lanjut dan dari keputusan strategi ini melibatkan sumber daya yang ada secara maksimal untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud, serta menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya, resiko yang timbul merupakan bentuk dari kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa resiko sulit untuk dihindari, namun dapat diusahakan untuk meminimumkan kemungkinan terjadi. Selanjutnya, pengelolaan resiko. Pada dasarnya, risiko sendiri dapat dikelola menggunakan 4 cara, yaitu memperkecil risiko, mengalihkan risiko, mengendalikan risiko, dan pendanaan risiko. Yang pertama, memperkecil risiko dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengundang risiko tinggi, serta membatasi bahkan meminimalisir agar risiko tersebut tidak bertambah besar menjadi di luar dari kendali pihak manajemen perusahaan. Yang kedua, mengalihkan risiko, yakni dengan upaya mengalihkan sebagian risiko yang kita terima ke tempat lain, seperti mengasuransikan bisnis agar terhindar dari risiko yang tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya. Yang ketiga, mengendalikan risiko dengan upaya menempatkan kebijakan yang mengantisipasi timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Dan yang terakhir, pendanaan risiko, yakni dengan cara menyediakan sejumlah dana sebagai reserve atau cadangan untuk mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Selanjutnya, perhitungan risiko. Model perhitungan risiko yang paling sering digunakan, khususnya dalam investasi, adalah varians dan standar deviasi. Dalam pendekatan matematis, varians dan standar deviasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Varians imbal hasil, yakni sama dengan dalam kurung R besar I kecil dikurangi E besar dalam kurung R
pangkat 2, PRI, dan standar deviasi yakni sama dengan variasi imbal hasil dalam kurung variasi imbal hasil pangkat setengah. Dan keterangannya seperti yang saya cantumkan pada video. Tabel 14.2 contoh perhitungan variasi dan standar deviasi pada satu jenis sekuritas. RI atau imbal hasil pada kolom pertama yakni 0,11 dan begitu seterusnya. Tabel 2 PRI yakni probabilitas pada kolom pertama 0,3 dan begitu seterusnya ke bawah. Pada kolom ketiga, yakni kolom pertama imbal hasil dikali kolom kedua probabilitas, contoh 0,11 dikali 0,3 dengan hasil 0,033. Dengan begitu seterusnya. ER atau imbal hasil yang diharapkan, yakni tetap hasil dari penjumlahan dari tabel nomor 3 dengan hasil 0,079. Tabel nomor 4, RI atau imbal hasil yang mungkin terjadi dikurangi dengan ER, imbal hasil yang diharapkan dari suatu surat berharga. Seperti contoh 0,11 dikurangi 0,079 dengan hasil 0,031. Begitu seterusnya ke bawah. Tabel nomor 5, dalam kurung RI dikurangi E dalam kurung R pangkat 2. Seperti rumus pada tabel 4. Contohnya 0,031 pangkat 2 dengan hasil 0,000961 dan begitu seterusnya ke bawah. Dan tabel 6 yakni dalam kurung RI dikurangi E dalam kurung R pangkat 2 dikali PR, yaitu pada rumus RI itu sama dengan rumus yang nomor 5 dan PR itu adalah tabel nomor 2. Contohnya 0,000961 dikali 0,3 hasilnya 0,002883. Dan variasi imbal hasil yakni hasil dari penjumlahan tabel nomor 6 sebesar 0,006849. Berdasarkan data pada tabel 14.2, kita dapat menghitung standar deviasi sebagai berikut. Standar deviasi yakni akar S2 S kuadrat sama dengan akar 0,006849 sama dengan 0,0261 dipersenkan menjadi 2,61. Untuk menjadikan perhitungannya lebih komprehensif, terutama jika timbulnya suatu persoalan seperti penyebaran imbal hasil yang diharapkan sangat besar, maka digunakan perhitungan tambahan menggunakan coefficient of variation atau risiko relatif. Coefficient of variation dapat dihitung dengan cara membagi angka perolehan dari standar deviasi imbal hasil
O dengan imbal hasil yang diharapkan dari suatu sekuritas atau E besar dalam kurung R. Berdasarkan contoh soal sebelumnya, besarnya koefisien of variation dapat diketahui menggunakan perhitungan sebagai berikut. Koefisien of variation O dibagi E dalam kurung R besar sama dengan 0,0261 dibagi 0,079 sama dengan 0,330379746. Selanjutnya, perhitungan covariance. Kajian covariance merupakan tindak lanjut dari penguatan pemahaman tentang standar deviasi. R.J. Schoch berpendapat bahwa covariance adalah korelasi antara dua variabel yang kemudian dikalikan dengan standar deviasi masing-masing. Sementara itu, Jogianto mengatakan covariance adalah pengukur yang menunjukkan arah pergerakan dua tabel. Rumus yang dapat digunakan untuk covariance adalah yakni sebagai berikut. Dengan keterangan COV R besar A kecil R besar R B kecil, yakni covariance imbal hasil saham A dan imbal hasil saham B. R besar AI kecil, yakni imbal hasil saham A. Selanjutnya R besar BI kecil, yakni imbal hasil saham B. Selanjutnya E dalam kurung R besar A kecil, imbal hasil yang diharapkan dari saham A. Dan selanjutnya E besar dalam kurung R besar B kecil, imbal hasil yang diharapkan dari saham B. PRI kecil sama dengan probabilitas terjadinya imbal hasil ke I pangkat 45. Dan yang terakhir N, yakni total I atau jumlah keseluruhan dari kondisi-kondisi yang diperkirakan untuk masa yang akan datang dengan berbagai penjelasan perkiraan yang ada. Selanjutnya, contoh soal perhitungan covariance. Seorang analisa keuangan sedang bertugas untuk menganalisis kondisi PT Pasifik Agung dan PT Mulia Indah. Berdasarkan data yang diperoleh, imbal hasil saham kedua perusahaan beserta probabilitasnya ditunjukkan pada tabel 14.5. Kondisi ekonomi yang pertama bagus, yang kedua normal dan buruk. Probabilitasnya yang di kondisi bagus 0,21, yang di kondisi normal 0,15, dan di kondisi buruk 0,22. Sedangkan imbal hasil PT Pasifik Agung dalam persen, yakni di kondisi bagus 12%, di kondisi normal 9%, dan di kondisi buruk 2%. Dan imbal hasil PT Mulia Indah dalam persen, di kondisi bagus 14%, di kondisi normal 10%, dan di kondisi buruk 4%. Berdasarkan data pada tabel 14.5, hitunglah imbal hasil yang diharapkan dari covariance PT Pasifik Agung dan PT Mulia Indah. Selanjutnya yakni slide jawaban dari contoh soal 1. Pertama, yang harus kita lakukan adalah mencari besarnya imbal hasil yang diharapkan, yang dapat dihitung menggunakan rumus seperti yang sudah kita tampilkan ini, yaitu rumus imbal hasil yang diharapkan oleh sebuah perusahaan. Dengan keterangan ER merupakan imbal hasil yang diharapkan oleh perusahaan, PRI adalah probabilitasnya, kemudian RI adalah imbal hasilnya. Kemudian, imbal hasil yang diharapkan dari saham PT Pasifik Agung yaitu diperhitungkan dengan ER Pasifik Agung sama dengan 0,21, yaitu tingkat probabilitas
yang dihitung dari awal yaitu dengan kondisi ekonomi yang bagus dulu. Jadi kondisi ekonomi yang bagus dihitung terlebih dahulu, kemudian kondisi ekonomi yang normal, dan lanjut ke kondisi ekonomi yang buruk. Jadi 0,21 itu tingkat probabilitas yang bagus dikalikan dengan imbal hasil PT Pasifik Agung dijadikan desimal, dan seperti itu seterusnya, caranya sama. Kemudian imbal hasil yang diharapkan Pasifik Agung sama dengan 0,0252 ditambah 0,0135 ditambah 0,0044 sama dengan 0,0431 dijadikan persen, yaitu menjadi 4,31%. Kemudian imbal hasil yang diharapkan dari saham PT Mulia Indah diperhitungkan dengan imbal hasil yang diharapkan Mulia Indah sama dengan 0,21. Ini probabilitas dari tingkat ekonomi yang bagus dulu. Kemudian dikalikan dengan 0,14, ini adalah imbal hasil PT Mulia Indah dari kondisi ekonomi yang bagus, dan diperhitungkan selanjutnya yaitu kondisi ekonomi yang normal dilanjutkan dengan kondisi yang buruk. Kemudian imbal hasil Mulia Indah sama dengan 0,0294 ditambah 0,015 ditambah 0,0088 sama dengan 0,0532 dijadikan persen menjadi 5,32%. Selanjutnya yaitu convariance saham kedua perusahaan dihitung menggunakan rumus convariance imbal hasil saham Pasifik Agung dan imbal hasil saham Mulia Indah dengan rumus yang sudah kita tampilkan ini, dan keterangan rumus ini sudah ada di menit-menit sebelumnya karena sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja, yaitu convariance imbal hasil saham Pasifik Agung dan imbal hasil saham Mulia Indah sama dengan 0,12. Ini adalah imbal hasil saham Pasifik Agung dikurangi dengan 0,0431. Ini imbal hasil yang diharapkan dari saham Pasifik Agung. Kemudian dikalikan dengan 0,14. Ini adalah imbal hasil saham Mulia Indah dikurangi dengan 0,0532. Ini adalah imbal hasil yang diharapkan dari Mulia Indah. Kemudian dikalikan dengan probabilitas 0,21. Ini itu dihitung dulu dengan tingkat ekonomi yang bagus, kemudian disusul dengan tingkat ekonomi yang normal, dan dihitung lagi ditambahkan dengan tingkat ekonomi yang buruk. Jadi caranya sama. Kemudian convariance sama dengan 0,0769 dikalikan dengan 0,0868. Kemudian dikali 0,21 ditambah 0,0469 dikali 0,0468 dikali 0,15 ditambah dengan negatif 0,0231 dikali dengan negatif 0,0132 dikali dengan 0,2222. Kemudian memperoleh hasil 0,00140173 ditambah 0,003294 ditambah 0,000678. Convariance imbal hasil saham Pasifik Agung dan imbal hasil saham Mulia Indah menghasilkan 0,1798%.
atau 0,17%. Berdasarkan hasil hitungan tersebut, nilai covariance kedua saham adalah 0,17%. Selanjutnya yaitu imbal hasil yang diharapkan dari suatu portofolio. Portofolio adalah bidang ilmu yang secara khusus mengkaji mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan risiko dalam berinvestasi seminimal mungkin. Salah satunya dengan cara menganeka-ragamkan risiko tersebut. Contohnya, diketahui seorang investor memiliki dana sebesar 2 miliar dan melakukan keputusan investasi pada portofolio A dan B. Tabel 14.7 saham dan imbal hasil yang diharapkan. Saham A sejumlah 800 juta dengan imbal hasil yang diharapkan 10%. Kemudian saham B dengan jumlah imbal hasil dengan jumlah 1 miliar 200 dengan imbal hasil yang diharapkan yaitu 7%. Untuk mengetahui besarnya imbal hasil yang dapat diperoleh oleh investor tersebut, kita dapat menghitungnya dengan rumus imbal hasil yang diharapkan dari suatu portofolio sama dengan uang yang diinvestasikan pada saham A dikali dengan imbal hasil yang diharapkan dari saham A ditambah uang yang diinvestasikan pada saham B dikali dengan imbal hasil yang diharapkan oleh saham B. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada tabel 14.7, kita dapat melakukan penghitungan besarnya imbal hasil yang akan diperoleh investor sebagai berikut. Imbal hasil yang diharapkan dari suatu portofolio sama dengan 800 juta dikali 0,10 ditambah 1 miliar 200 juta dikali 0,07, kemudian memperoleh hasil 164 juta rupiah. Untuk presentasenya kita dapat menghitungnya dengan cara imbal hasil yang diharapkan oleh portofolio 800 juta dikali 0,10 dibagi 2 miliar, kemudian ditambah 1 miliar 200 dikali 0,07 dibagi dengan 2 miliar sama dengan 0,4 ditambah 0,042 sama dengan 0,082. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa imbal hasil yang akan diperoleh investor dari portofolio adalah 164 juta atau 0,082%. Selanjutnya yaitu di materi terakhir, portofolio 2 saham dengan imbal hasil yang diharapkan dan standar deviasi yang berbeda. Dalam suatu portofolio saham, kita menemukan adanya perbedaan pada hasil hitungan standar deviasi. Perbedaan tersebut mempengaruhi terbentuknya garis portofolio saham, seperti yang ditunjukkan pada gambar 14.15. Melalui gambar tersebut, jika kita menganalisis titik C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, dan C8, akan diperoleh berbagai penjelasan mengenai imbal hasil yang diterapkan dalam standar deviasi yang dapat kita lihat pada tabel 14.9. Nah,
Tabel 14.9 contoh portofolio 2 saham dengan imbal hasil yang diharapkan dan standar deviasi yang berbeda. Nomor 1 titik C1 imbal hasil yang diharapkan 140, standar deviasi 60. Nomor 2 urean titik C2 imbal hasil 150, standar deviasi 48. Nomor 3 titik C3 imbal hasil 220, standar deviasi 30. Nomor 4 C4 imbal hasil 260, standar deviasi 33. Nomor 5 titik C5 imbal hasil 370, standar deviasi 40. Nomor 6 titik C6 imbal hasil 450, standar deviasi 55. Nomor 7 titik C7 imbal hasil 600, standar deviasi 70. Nomor 8 titik C8 imbal hasil 650, standar deviasi 80. Pada gambar 14.15 terlihat bahwa titik C3 berada pada posisi imbal hasil terkecil 220 dan standar deviasi terkecil 30. Posisi tertinggi ditempati oleh titik C7 dengan nilai imbal hasil sebesar 650 dan standar deviasi 80. Berdasarkan kondisi tersebut, investor yang menghindari risiko akan memilih berinvestasi pada titik C1 atau pada saham A1. Investor tersebut juga berharap agar dapat memilih portofolio saham pada titik C3 atau maksimal pada titik C4. Sebaliknya, investor yang menyukai risiko dan siap berhadapan dengan berbagai kemungkinan dan tentunya diikuti dengan berbagai ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh, akan memilih untuk berinvestasi pada portofolio saham B atau pada titik C8, yaitu pada kondisi imbal hasil sebesar 800 dan standar deviasi sebesar 75. Untuk dipahami bahwa posisi C4 jauh lebih baik karena risikonya hanya bertambah dari 30 menjadi 33, namun imbal hasil naik lebih tinggi menjadi 260. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita memilih C4. Investor selalu menginginkan imbal hasil yang maksimal, namun dengan risiko yang rendah. Gambaran psikologis ini semakin memperjelas bahwa investor memiliki karakteristik sebagai penghindar risiko. Sekian video presentasi dari kelompok 5. Mungkin kalau ada salah kata, salah pengucapan, ataupun salah penulisan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like.